Hai guys, kali ini aku nggak jalan-jalan ke kebun anggrek lagi, tapi aku mau nyelamatin beberapa anggrek bulan milik temanku yang hampir mati karena daunnya layu dan aku treatment khusus ala aku. Yang penasaran gimana caranya? Tonton videoku sampai habis. Hai guys, welcome back to my mini vlog. Oke, kita lihat sekilas anggrek-anggreknya ini berbunga, tapi setelah dideketin teman-teman lihat, buset dah, ibarat manusia ini sudah stadium akhir ya guys, hampir sakaratul maut. Teman-teman bisa lihat beberapa daunnya udah sangat-sangat dehidrasi. Nah, setelah dilihat dari dekat, ternyata aku tahu penyebabnya. Yang pertama, anggrek di sini tuh terserang tungau atau spider mite. Gimana caranya kita mengetahui kalau anggrek tersebut terserang tungau? Nah, biasanya di balik daun ada putih-putih dan lama-lama tuh bakalan hitam. Tungau ini menyerap cairan yang ada pada anggrek sehingga nyebabin kering kerontang dan dehidrasi. Intinya tuh nyerap nutrisi gitu loh guys. Dan lambat laun anggrek kalian pasti bakalan mati. Sebelum kita tangani lebih lanjut, ada baiknya untuk anggrek di permukaan daun ini harus bersih ya guys. Karena apa? Biar proses fotosintesis atau pembuatan makanan tuh tidak terhalangin oleh debu dan kotoran. Nah, ini lebih baik teman-teman menggunakan kain bersih yang sudah dikasih air ya. Karena di sini nggak ada, akhirnya aku pakai tisu dan teman-teman bisa lihat ini gagal ya guys. Harusnya pakai kain bersih yang sudah dibasahin dengan air. Tapi nggak apa-apa, sambil nyari aku lanjut aja. Ini dia sudah dibersihkan dari kotoran dan debu. Teman-teman bisa lihat tampak glowing dan bersih untuk permukaan daunnya. Nah, karena case-nya ini anggrek di sini rata-rata terserang spider mite atau tungau, jadi kita ngatasinya dengan apa guys? Dengan akarisida. Banyak pecinta anggrek yang salah kalau terkena tungau atau spider mite ini, biasanya mereka menggunakan insek dan gak kira mempan guys, karena ini tungau ya guys. Jadi pakainya akarisida, dan kebetulan merek Marsal ini sudah 2-in-1, yaitu insektisida sekaligus akarisida. Bagian mana yang perlu kita kasih akarisida? Yang pertama kita kasih akar, karena yang diserang pertama itu pasti akar, batang, dan daun. Semua bagian anggrek itu boleh kita semprot ya guys, asalkan takarannya itu sesuai atau dosisnya sesuai. Nah, untuk merek Marsal ini kebetulan untuk 1 ml itu per 1 liter air ya. Informasi tambahan buat teman-teman pencinta anggrek, untuk tungau atau spider mite ini biasanya paling banyak terjadi di musim kemarau, dan anggrek yang paling sering diserang adalah anggrek dendrobium. Tapi tidak terjadi kemungkinan juga untuk anggrek bulan dan jenis lainnya, karena case di sini ya paling banyak yang diserang anggrek bulan guys. Jadi teman-teman di rumah kalau teman-teman itu punya anggrek, wajib stok akarisida ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan sebaiknya kita memberikan akarisida untuk mencegah terjadinya atau hama tungau ini? Jadi teman-teman, sekarang kan udah mulai memasukin musim kemarau, pastinya banyak serangan tungau-tungau ya. Itu lebih baik teman-teman paling minimal itu 2 minggu sekali, kalau bisa 1 minggu sekali. Tapi kan kita kadang selingin dengan pupuk, fungisida, dan lain-lain. Jadi intinya harus ada jeda waktu antara pemberian pupuk, fungisida, dan insektisida ya. Next, kita ke case yang kedua, kenapa anggrek ini bisa layu. Teman-teman kalau perhatikan, lihat pada medianya. Ini medianya campur-campur guys, ada 3 media dalam satu pot, yaitu arang, sabut kelapa, dan moss putih. Maksimal itu kita boleh nyampur hanya 2 media aja. Contohnya seperti caca pinus dan moss putih, itu pun untuk perbandingannya itu jangan terlalu banyak ya guys ya. Jadi diusahakan untuk teman-teman jangan sampai mencampur lebih dari 2 media. Karena di sini aku nggak ada waktu untuk bongkar media, di sini aku kasih semacam pertolongan pertama ya guys. Ini kan sudah dehidrasi parah. Jadi aku ambil air sumur atau air bersih dan
dan menggunakan wadah bekas Yakult yang sudah dicuci bersih dengan sabun, aku infus seperti ini. Ingat ya guys, yang boleh diinfus itu hanya akar yang sehat, tidak layu, tidak busuk. Kalau bisa yang hijau ujungnya ya guys. Nah, ini diinfus seperti ini, dimasukin pelan-pelan, jangan sampai patah. Dan ketika airnya sudah habis, boleh diisi ulang. Seiring berjalannya waktu, bakalan tumbuh akar baru pada bagian utama yang teman-teman infus akarnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini contoh punyaku yang ada di rumah ya. Tuh, satu akar bisa ngeluarin beberapa cabang akar lagi. Nah, ini akar baru nih yang masih hijau ujungnya. Seperti ini ya. Kelebihan lain dari sistem infus ini, kalau kita pergi-pergi, jadi misal anggrek kita dehidrasi, nggak perlu khawatir karena ada cadangan air. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita tunggu prosesnya, ditunggu sekitar 1-2 minggu, dan jangan lupa dikasih pupuk daun atau pupuk hijau ya guys, jangan dirangsang dengan pupuk pembungaan dulu, dan insya Allah daunnya bakalan kaku dan seger lagi ya guys. Sekian dulu vlog dari aku, semoga informasi ini bermanfaat, and thank you for watching, bye bye.